Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us opportunity to attend the class for today. Sekali selawat dan salam always we deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the darkness into the bright modern era that we live today. And last but the honorable, our lecturer, Mr. Chandra MPD, they give us the chance to present our topic. So we are from group 10. So with me, Muhammad Rizky, and my partner Nurama Zulita, we will discussion about test of Indonesian approach, strategies, model, method, and technique in learning writing. The first topic will be present by Nurama Zulita. Nurama Zulita, time is here. Thanks moderator. Materi yang pertama yaitu next slide. Can reading learning model. Itu model pembelajaran can reading. Metode can reading adalah metode yang digunakan untuk membantu siswa dalam belajar bahasa khusus. Maaf teman, lanjut. Metode can reading adalah metode yang digunakan untuk membantu siswa dalam pelajaran bahasa khususnya dalam kegiatan menulis. Meyakinkan anak untuk terus menggambarkan sebagai bentuk mereka tetap belajar menulis sesuatu secara konvensional daripada memisahkan antara belajar menulis dan menggambar. Akan membuat anak lebih cepat belajar dan memungkinkan seorang anak akan menghasilkan lisan yang lebih kompleks dari usia mereka. Penggunaan metode can reading dalam penelitian ini adalah secara kelompok. Pada awal pembelajaran, peserta didik akan diberikan pancingan berupa gambar dan mereka akan menyusun kalimat menjadi paragraf. Untuk siswa-siswa dengan karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda, perlakuan ini juga sama karena mereka mampu untuk menjelajah dalam imajinasi mereka, yaitu akan membuat sebuah kalimat berdasarkan keinginan masing-masing. Hal ini dimaksud agar semua siswa tetap memperoleh input yang sama untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada, baik untuk siswa dengan karakter serta kebutuhan yang khusus dan berbeda maupun siswa lain pada umumnya. Hanya saja mereka akan memberikan soal dengan kata-kata yang lebih ringan dan mudah dipahami, sehingga dalam pengerjaan akan lebih mudah walaupun konten dan materinya tetap dalam lingkup yang sama. Menurut Eka Rizky dan Selama Method 2016, hasil belajar merupakan proses yang cukup kompleks. Artinya bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor yang mendukung, yaitu faktor internal yang meliputi dan faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial dan non-lingkungan sosial, peran siswa, peran guru, serta model yang digunakan dalam pembelajaran. Kendala-kendala yang dihadapi siswa ketika sedang menulis teks deskripsi adalah yang pertama, siswa sulit memunculkan ide dan mengembangkan ide, sulit mengekspresikan ide, pikiran, dan imajinasi yang akan mereka tuangkan dalam bentuk teks deskripsi. Yang kedua, siswa juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan tema dengan isi teks deskripsi. Yang ketiga, siswa yang juga mengalami kesulitan dalam membentuk struktur ciri, kebahasaan, dan isi yang sesuai dengan tema teks deskripsi. Dari beberapa kendala tersebut, dapat diketahui faktor yang menjadi kendalanya dalam menulis teks deskripsi adalah siswa kurang memiliki minat dan motivasi dalam menulis teks deskripsi. Kedua,
adanya anggapan siswa bahwa menulis teks deskripsi merupakan kegiatan yang sulit dilakukan. Dan siswa juga kurang memahami materi teks deskripsi. Seperti metode pelajaran yang digunakan juga kurang bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada saat proses pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi, kemudian siswa langsung diminta untuk praktek menulis, sehingga membuat siswa cenderung hanya mendengarkan dan tidak aktif dalam pembelajaran. Next slide. Next slide. Materi selanjutnya itu model Investing Think Tower. Menurut Detya Ningrum, model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini merupakan suatu model satu model pembelajaran yang dibangun melalui 3 hal, yaitu berbicara dan menulis, berpikir, berbicara, dan menulis. Alur pembelajaran model ini dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir dan berdialog dengan dirinya sendiri. Setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide atau sharing dengan temannya sebelum menulis. Menurut Yamin dan Ansari 2012, langkah-langkah dalam pembelajaran dengan metode model Think Tower adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas peserta didik yang membuat situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. Kedua, peserta didik membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual. Yang ketiga, serta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan. Peserta didik mengonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasinya. Pada model pembelajaran ini, siswa diberikan peluang untuk berinteraksi antara sesama siswa selama mempelajari berlangsung. Orang yang dapat dikatakan pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau huruf. Dalam pembelajaran model TTW ini memiliki kelebihan sebagai yang pertama, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami materi ajar. Yang kedua, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan peserta aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik berinteraksi membicarakan penyelidikan pada anggota kelompoknya. Yang keempat, dengan adanya tahapan menulis, peserta didik dapat belajar meningkatkan kemampuan menulisnya. Selanjutnya, ada kekurangan dari pembelajaran model ini. Yang pertama, kekurangannya kurang berhasil dalam kelas besar. Dalam pembelajaran sebagian waktu hilang dalam mengkoordinir dan membantu peserta didik mencari solusi pemecahan masalah atau menemukan teori-teori. Yang kekurangan yang kedua itu dalam tahapan untuk memberikan celah peserta didik membicarakan tentang hal yang melenceng dari apa yang diharapkan dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu materi yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thanks Delita. The next materi is brainwriting technique. Nah, teknik
Brain meeting merupakan teknik untuk mencurahkan gagasan tentang suatu pokok permasalahan atau sesuatu hal secara tertulis dalam suatu kelompok supaya dapat memberikan gagasan berdasarkan tema atau masalah tertentu. Ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, peserta didik dan guru mendiskusikan tema tulisan yang akan dituliskan. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan menulis secara mandiri. Oke. Berikutnya, setelah selesai menulis, tulisan peserta didik akan ditukarkan dengan peserta didik lain dengan berpasangan atau acak. Selanjutnya, peserta didik diminta memberikan saran, komentar, gagasan, dan semacamnya. Setelah itu, tulisan dikembalikan beserta kartu gagasan para peserta didik. Selanjutnya, beberapa peserta didik diminta menyajikan tulisannya secara lisan. Selanjutnya, guru dan peserta didik akan merefleksikan, menanggapi, dan mengevaluasinya. Lalu tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Nah, paparan kelebihan dan penggunaan mobile brand rating sendiri menurut Wilson yang pertama itu dapat menghasilkan ide-ide yang lebih banyak dibandingkan dengan curah pendapat kelompok tradisional. Selanjutnya bisa mengurangi kemungkinan konflik antar anggota. Selanjutnya membantu anggota-anggota yang pendiam dan kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya mengurangi kecemasan ketika seseorang bekerja dalam budaya. Selanjutnya dapat dikombinasikan dengan teknik kreativitas lainnya. Nah, terdapat pula kekurangannya dari penggunaan model brand rating sendiri. Yang pertama itu strategi ini kurang dikenal jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selanjutnya kurangnya interaksi sosial antar peserta karena setiap peserta menuliskan ide-ide tanpa berbicara. Selanjutnya peserta mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan ide secara tertulis. Selanjutnya yaitu tulisan tangan bisa menjadi sedikit sulit untuk menguraikan dan menginterpretasikan hasil menulis ide maupun gagasan. Nah, berdasarkan dari paparan dapat disimpulkan bahwa kelebihan teknik ini ialah peningkatannya ide-ide yang ditulis dikarenakan terjadinya penukaran dengan tema yang dapat menciptakan ide baru. Kekurangannya yaitu dalam menuangkan ide tersebut adanya keterbatasan dan tidak semua peserta didik memiliki keberanian dalam menuangkan ide mereka yang mereka pikirkan dan ingin mereka sampaikan. Itu materi terakhir tentang teknik brainwriting. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran baik brainwriting, tingkal urat, dan teknik brainwriting adalah ketiganya merupakan metode yang efektif untuk mempromosikan kolaborasi, kreativitas, dan refleksi dalam pembelajaran, mendorong siswa memikirkan, berdiskusi, dan menulis tentang topik, sementara secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, masing-masing dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengekspresikan ide dengan lebih baik. Oh, itulah penjabaran materi dari kelompok kami mengenai topik pada hari ini. Oh, jadi untuk semuanya, apakah ada penambahan materi dari materi diskusi kita pada hari ini? Jika tidak ada, apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, kepada Lula, persilakan. Silakan. Apakah suara saya kedengaran, moderator? Ya, dengar. Baik, thanks to moderator. Let me introduce myself. My name is Mala Amanda with ID number 22129050. So I want to ask to group 10. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Sebentar. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 10, bisakah kelompok 10, menurut kelompok 10, bagaimana implementasi teknik brainwriting dalam proses pembelajaran peserta didik? Terima kasih. Apakah jelas, moderator? Ya, terima kasih Lula Mansa. Tolong juga ya pertanyaannya dikirimkan di grup. Terima kasih. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya atau cukup di pertanyaan Lola?
sambil kami mencari jawaban dari pertanyaan ulang. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, langsung saja kelompok akan menjawab pertanyaan dari Lola Amanda. Itu implementasi dari Breadcrumb sendiri. Nah, implementasi dari Breadcrumb sendiri itu mirip ya dengan langkah-langkahnya. Yang pertama itu dalam implementasi sendiri tentu pertama ada persiapan, yang mana dalam persiapan itu kita harus menentukan topik. Nah, setelah itu menyediakan alat tulis seperti pensil atau pena dan penghapus. Selanjutnya
ada pengumpulan ide awal. Nah, setiap siswa diminta menuliskan sebanyak idenya terkait topik yang telah ditentukan. Setelah itu, penting memastikan bahwa siswa menulis ide mereka sendiri tanpa mencontoh atau meniru ide temannya. Nah, selanjutnya adalah pertukaran ide. Nah, setelah waktu selesai menulis, peserta bertukar kertas. Selanjutnya membaca ide yang dituliskan orang lain, kemudian menambahkan ide baru. Selanjutnya diulang seterusnya dan melakukan diskusi kelompok. Nah, yaitu mengumpulkan kertas atau dokumen yang telah diisi. Mulailah diskusi kelompok dengan membahas ide yang inovatif dan menarik. Selanjutnya dapat memilih untuk mengelompokkan ide-ide tertentu. Nah, implementasi langkah selanjutnya yaitu tindak lanjutnya. Bagaimana ide-ide terbaik yang layak dikembangkan. Nah, itu diidentifikasi lebih lanjut dan dibuat rencana tindakan atau proyek untuk mengimplementasikannya. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak ada, apakah Lola paham dengan jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya memahaminya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin sekian saja penampilan dari kelompok kami setelah penjabaran materi dan baiklah teman-teman semuanya, setelah penyebaran materi dari kelompok dan sesi tanya jawab, maka berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, setelah penyebaran materi dari kelompok dan sesi tanya jawab, maka berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.